Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala taufiqihi wa hidayatihi wa ala kulli ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Artinya firman Allah Ta'ala ini, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amatlah buruknya apa yang mereka sangkakan itu. Dalam ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa Allah memperlakukan orang-orang yang ahli maksiat dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh tentulah beda. Baik itu perlakuannya Allah nanti kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ahli maksiat di dunia ataupun di akhirat tentu adalah sangatlah beda. Kalau mereka orang-orang yang beriman yang mempunyai amal soleh, maka Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan-kenikmatan surganya. Namun bagi orang-orang yang ahli maksiat, maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam azabnya Allah yang sangat pedih. Bahkan bagi orang-orang kafir, mereka akan senantiasa berada dalam siksanya Allah selama-lamanya. Maka berbicara tentang orang yang bertakwa atau orang-orang beriman atau mungkin pula juga orang-orang yang beramal soleh sudah banyak disampaikan oleh para khutbah, para khatib dan para ulama. Kita kadangkala terjadi motivasi yang kuat ketika disampaikan bahwa orang-orang bertakwa nanti akan senantiasa dilindungi bahkan diturunkan rahmatnya. Tetapi kadangkala ketika orang-orang itu melakukan maksiat, dia tidak tahu apa akibatnya. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan ada dampak-dampak dan bahayanya bagi orang-orang yang ahli maksiat. Yang pertama beliau mengatakan hirmanul ilmi, yakni orang-orang yang ahli maksiat itu akan terhalang ilmu pengetahuan agamanya.
ia sulit untuk memahami, mempelajari, menghafal ilmu-ilmu agama. Apa sebab? Karena di dalam hatinya itu ada maksiat, ada kotoran-kotoran dosa, sehingga menghalangi cahaya-cahaya ilmu untuk masuk ke dalam dirinya. Maka ketika kita melihat ada anak-anak yang baru akil baligh atau mungkin belum akil baligh, ketika ia menghafal Al-Quran dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya dan kuat hafalannya, ia mampu menghafal Al-Quran berjuz-juz, bahkan ada yang sampai khatam 30 juz. Tetapi ketika kita mencoba, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah sepuh ini mencoba menghafal Al-Quran, ingin memahami ilmu, membaca ilmu atau buku-buku agama, tapi apa yang terjadi? Hafalannya sulit untuk diingat, bahkan cenderung hilang. Apa penyebabnya dalam hal ini? Yang terjadi adalah karena ada dosa-dosa besar yang di dalam hati ini berkarat bertahun-tahun, tidak dibersihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh yang ringan saja, ketika kita hadir di sholat Jumat ini, ada mau'izatul hasanah, khatib berkhutbah, memberikan penerangan ilmu agama kepada kita. Tetapi ketika pulang keluar dari masjid, apa yang kita dapat? Tidak ada, hanya terkecuali hanya duduk-duduk di dalam masjid. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa innal ilma nurun yukdifuhullahu fil qalbi wal maksiyatu tidfi'u dzalikan nur. Ilmu itu adalah diibaratkan cahaya, maka cahaya ini oleh Allah akan menerangi ke dalam hatinya. Sedangkan maksiat itu adalah memadamkan cahaya tersebut. Ketika ada sinar ilmu yang masuk ke dalam diri kita, itu bagaikan lentera yang perlu diperbesar nyalanya. Sehingga nanti kalau sudah semakin besar, dia akan mampu menerangi hati